sehingga di yaumil akhir nanti diri kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan kita semua kita dikumpulkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di sayyidul ayyam yang penuh dengan keberkahan ini, senantiasa khatib berwasiat mengingatkan diri khatib sendiri dan kepada para jamaah pada umumnya untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki, berbekal lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Taqwa al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Takwa adalah senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan, menjauhkan dari apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita buktikan yang setiap hari kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku adalah lillahi ta'ala, libtigha'i mardatillah, hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azakumullahu ta'ala, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah mengingatkan kita manusia yang senantiasa taat, manusia yang senantiasa maksiat, manusia yang senantiasa dekat, manusia yang senantiasa jauh dari Allah Jalla wa'ala. Allah ingatkan kita semua, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Manusia yang suka maksiat, yang suka jauh dari Allah Jalla wa'ala, tidakkah ingat kita semua bagaimana kita bisa kufur kepada Allah Jalla wa'ala, bisa jauh dari Allah Rabbul Izzah, padahal awalnya kita manusia adalah tiada. Kita awalnya tiada, kemudian dihidupkan, diadakan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah hidupkan kita, Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, umur 120 hari Allah tiupkan ruh di dalam rahim ibu kita. Allah hidupkan kita dan Allah matikan kita. Dan nanti Allah bangkitkan kita dan kita semua akan kembali menghadap Allah Jalla wa'ala. Artinya manusia dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala 2 kali dan juga dihidupkan oleh Allah Rabbul Izzah 2 kali. Dan endingnya, akhirnya kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang mau disombongkan? Lalu apa yang mau dibanggakan? Ketika kita manusia tidak bisa membangun hubungan baik dengan Allah, lalai dalam ibadah kita, salat, puasa, zikir, baca Quran kita, begitu juga lalai dalam hablum minan nas, muamalah duniawi kita. Kita rusak hubungan baik kita dengan saudara kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Padahal semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah ingatkan kita bahwasanya ketika kita ditiupkan ke alam ruh, ketika kita ditiupkan ruh kita ke rahim ibu kita, sebelumnya kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala di alam ruh, dan kita ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita semua bersaksi, kita berjanji, kita berbaiat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum, apakah kalian mau bersaksi, kita semua, kalian ini umat manusia, mau bersaksi kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua menjawab qalu bala syahidna. Kita semua menjawab qalu bala syahidna, ya Allah, kami semua bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami.
Engkaulah yang kami sembah, senantiasa kami beribadah, tunduk dan patuh, sehingga Allah perintahkan kita. Surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika Allah ciptakan kita di dunia, Allah berikan tuntunannya, Allah berikan pedomannya, Allah turunkan kalamnya, firmannya Al-Quran, dan Allah turunkan Rasulnya untuk senantiasa menunjukkan kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kita, qad taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada kita semua, telah aku tinggalkan dua wasiat kepada seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian berpegang teguh terhadap dua wasiat tersebut, berpegang teguh terhadap dua warisan tersebut, falan tadillu ba'daha abada, kalian enggak pernah tersesat dalam kehidupan di dunia. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ciptakan manusia untuk ibadah, Allah langsung perintahkan kita buat ibadah. Lihat bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, Allah langsung perintahkan kita buat ibadah 50 waktu. Salat awalnya 50 waktu karena kewajiban manusia, tugas manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi karena kecintaan mahabbah Nabi kita kepada umatnya, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, minta keringanan kepada Allah, dan Allah berikan kasih sayangnya 5 waktu dengan pahala setara 50 waktu. Tapi kita manusia senantiasa lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita masih lalai dalam salat kita, dalam ibadah kita. Kita masih merusak muamalah dengan saudara-saudara kita. Kita masih menggibah, memfitnah. Kita ambil hartanya, kita rampas hartanya. Na'udzubillah wali'udzubillah. Sehingga Allah terus ingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah yang suka kalian dustakan. Allah berbicara dengan dua makhluknya. Ya Allah tadi perintahkan di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dan manusia diingatkan oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Dua makhluk Allah. Karena sigahnya kalimatnya adalah rabbikuma. Dua makhluk. Dan para ulama tafsir menjelaskan itu adalah jin dan manusia yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah ulang sampai 31 kali. Padahal surah Ar-Rahman ayatnya jumlahnya 78 ayat. Artinya hampir setengah surah Ar-Rahman isinya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sehingga Syekhul Islam Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan kenapa Allah hampir menjelaskan setengah surah Ar-Rahman isinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, supaya manusia tahu diri, manusia senantiasa ingat dengan pemberian Allah, dan kita ketika di dunia tidak ada apa-apanya kecuali semua atas izin dan kekuatan dari Allah Jalla wa'ala. Allah senantiasa ingatkan kita semua. Bahkan Allah ingatkan lagi di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah Allah ciptakan yang namanya Jahannam, dan kebanyakan penghuninya, penduduknya dari golongan jin dan manusia. Disebut lagi kita, jin dan manusia dua makhluk Allah yang senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka menjadi penghuni terbanyak? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum ayunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka
menjadi penghuni terbanyak nerakanya Allah Jalla wa'ala. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk merasakan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Punya mata tidak digunakan untuk melihat keagungan kebesaran Allah Rabbul Izzah, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Ulaika kal an'am, bahkan mereka lebih hina lagi daripada seekor hewan. Artinya bahwasanya ketika manusia enggak mau ibadah, manusia merusak hablum minallah, merusak hablum minan nas, maka dia bukan lagi manusia. Karena manusia diciptakan buat ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika dia enggak mau ibadah, ulaika kal an'am, Allah yang langsung menegaskan, ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih hina lagi daripada binatang. Na'udzubillah wal a'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azzakumullah taala. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah Jalla wa'ala? Sudahkah kita mempertahankan eksistensi kita sebagai martabat seorang manusia ketika Allah ciptakan sebagai sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan? Bagaimana dengan salat kita? Apakah sudah bisa merubah diri kita? Salat yang kita kerjakan 5 waktu, tidak malukah kita ketika kita datang untuk salat dan salat lagi, tapi kita masih berlumur dosa di hadapan Allah Jalla wa'ala? Kita bisa menutupi kesalahan kita kepada manusia, tapi kita tidak bisa menutupi kesalahan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Apakah kita malu ketika kita ibadah, kita baca Quran, tapi kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita? Kita masih durhaka kepada guru-guru kita. Kita masih memakan, mencuri, merampok, hasil korupsi, harta yang tidak halal yang kita dapatkan. Na'udzubillah wal a'udzubillah. Hari ini apakah kita sudah membaca Al-Quran? Jangankan hari ini, apakah seminggu ini sudah kita baca Al-Quran? Atau Al-Quran sekedar kita lihat saja bentuknya, dia terdapat di pojok rumah kita, berdebu begitu saja, tidak pernah kita buka. Padahal kita nanti mengharapkan syafaatul Quran, kita mengharapkan syafaatnya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah ingatkan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan salat Jumat kita? Ketika salat Jumat Allah perintahkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah dalam salat Jumat. Senantiasa kita ingat dengan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Namun kenyataannya salat Jumat saja kita masih telat. Kita lebih penting dengan kerjaan kita, dengan dunia kita, bisnis kita, tapi salat Jumat kita masih telat. Bahkan ketika sudah masuk masjid kita masih ngantuk, tertidur. Lalu apa yang kita dapat selepas salat Jumat? Padahal salat Jumat hanya kita kerjakan seminggu sekali, seakan sudah tidak ada apa-apanya, bias begitu saja, tidak ada bekas dalam diri kita. Dan kita enggak pernah tahu, mungkin ini adalah salat Jumat terakhir kita. Mungkin ini adalah salat terakhir kita. Mungkin ini adalah silaturahim terakhir kita, baca Quran sedekah terakhir kita. Na'udzubillah wal a'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala, memperbaiki hubungan baik kita dengan saudara-saudara kita. Senantiasa kita harapkan pertolongan Allah Jalla wa'ala, karena inilah semuanya akan menolong kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim,
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar mukawwirul laila 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. اللهم صل على سيدنا المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي أويغور وفي نيوزيلاند وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه جغل خاصة ومن بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.